Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Real Madrid akhirnya menemukan kembali konsistensi yang sempat hilang di awal musim. Los Blancos meraih 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Berkat hasil tersebut, pasukan Zidane kini melejit ke papan atas klasemen sementara La Liga. El Real menempati posisi kedua, menempel Atletico Madrid di puncak dengan poin yang sama 29. Hasil ini didapat Madrid berkat sejumlah pemain yang tak tersentuh dalam skuad Zidane. Mereka menyumbang 93,6% menit bermain Los Blancos musim ini. Pemain tersebut berjumlah 12 orang. Mereka adalah Thibaut Courtois, Rafael Varane, Ferland Mendy, Toni Kroos, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Luka Modric, Sergio Ramos, Casemiro, Vinicius Junior, Dani Carvajal, dan Rodrigo Guez, seperti dikutip dari Marca. 5 di antara para pemain tersebut yakni Courtois, Varane, Mendy, Kroos, dan Benzema bahkan sama sekali tak tersentuh dalam 5 laga terakhir. Benzema jadi sosok yang paling penting di antara ke-12 pemain tersebut. Pasangan pemain asal Prancis itu jadi mesin gol utama El Real di lini depan. Menarik untuk disaksikan sejauh mana para pemain tak tersentuh bisa membawa Madrid hingga akhir musim, termasuk di Liga Champions di mana mereka bersua Atalanta. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane mengaku kesal kepada rivalnya Ronald Koeman. Diberitakan sebelumnya pelatih Barcelona itu secara terbuka membahas performa wasit di laga kemenangan Madrid 3-1 atas Eibar pada Senin 21 Desember 2020. Momen kontroversial terjadi ketika sundulan Yoshinori Muto secara tidak sengaja mengenai siku Sergio Ramos di kotak terlarang, yang menurut Koeman dalam konferensi persnya pada hari Senin 21 Desember 2020 seharusnya berbuah penalti. Itu mengganggu saya karena saya tidak pernah terlibat dengan wasit, kata Zidane ketika ditanya tentang komentar Koeman dalam jumpa para pers pertandingan Selasa 22 Desember 2020. Wasit adalah bagian dari permainan. Mereka bisa membuat kesalahan seperti para pemain dan seperti kita semua dalam hidup. Sehubungan dengan komentar dari Koeman, saya tidak mengatakan apa-apa karena saya hanya memikirkan pertandingan besok melawan Granada. Memang banyak pembicaraan ketika ada sesuatu yang spesifik dari Real Madrid dan wasit. Inilah yang harus dihadapi Madrid, jelasnya. Kiper legendaris Real Madrid Iker Casillas resmi kembali ke pelukan Los Blancos. Real Madrid mengumumkan pada Selasa 22 Desember 2020 bahwa Iker Casillas telah kembali ke klub dan mendapat mandat untuk menjadi wakil CEO Real Madrid Foundation. Sebagai informasi, Real Madrid Foundation merupakan tempat di mana pihak klub hadir di tengah masyarakat dan mengembangkan program-program sosial. Pihak Madrid menyatakan bahwa Casillas merupakan sosok yang tepat untuk menjadi bagian dari yayasan tersebut karena mewakili nilai-nilai klub. Iker Casillas adalah legenda Madrid yang mewakili nilai-nilai klub kami dan merupakan penjaga gawang terbaik dalam sejarah kami, bunyi pernyataan resmi Madrid. Casillas merupakan penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki oleh Los Blancos. Selama 25 tahun karirnya di Santiago Bernabeu, ex-kiper berusia 39 tahun itu telah mempersembahkan 19 trofi. Casillas yang telah memutuskan gantung sepatu pada musim panas tahun ini ternyata bermain sebanyak 725 kali bersama Madrid di semua ajang. Sementara bersama timnas Spanyol, Casillas membukukan 167 penampilan di seluruh kompetisi. Dia juga turut membantu La Foria Roja menangi 2 gelar Eropa dan 1 trofi Piala Dunia. Florentino Perez akhirnya buka suara mengenai spekulasi masa depan Sergio Ramos. Presiden Real Madrid itu mengindikasikan Ramos akan bertahan di Bernabeu. Ramos tidak diragukan lagi adalah salah satu pilar Real Madrid. Selain menjadi benteng yang kokoh di pertahanan El Real, ia juga menjadi sosok pemimpin bagi rekan-rekan setimnya. Namun sejak awal musim kemarin ada banyak spekulasi mengenai masa depan Ramos. Ini dikarenakan kontrak Ramos akan berakhir di musim panas nanti dan belum ada tanda-tanda sang kapten akan menaikkan kontrak baru. Perez mengindikasikan bahwa Ramos masih akan menjadi bagian dari Real Madrid musim depan. Pertama-tama kami masih percaya bahwa tim ini masih bisa mencapai banyak hal hebat, buka Perez yang dikutip dari Sport Mule.
Perez menyebut bahwa Real Madrid masih ingin mempertahankan pemain-pemain inti mereka. Salah satunya adalah Ramos yang sudah menjadi sosok yang krusial bagi Los Blancos dalam beberapa tahun terakhir. Kami memiliki banyak pemain hebat, salah satunya adalah kapten kami Sergio Ramos yang masuk dalam tim impian tahun ini untuk ke-11 kalinya, jadi kami mengandalkannya. Tak hanya Ramos, Perez juga mengindikasikan pemain-pemain seperti Luka Modric, Eden Hazard, dan Marcelo yang digosipkan bakal dijual Madrid masih menjadi bagian yang krusial bagi El Real. Musim lalu Ramos beserta Modric, Hazard, dan Marcelo mengantarkan tim ini untuk memenangkan gelar juara. Mereka juga menerapkan nilai-nilai dari sejarah klub ini, seperti keberanian, rasa hormat, dan juga kerja keras. Rasa lapar kami untuk memenangkan gelar masih tinggi dan itulah mengapa kami menginginkan lebih. Bintang Liverpool Mohamed Salah tak menutup peluang bisa bergabung dengan Real Madrid atau Barcelona. Mohamed Salah menjadi salah satu pilar Liverpool sejak direkrut dari AS Roma pada musim panas 2017. Salah telah menyumbangkan 110 gol dari 173 penampilannya di semua ajang. Dia sejauh ini sudah mempersembahkan 4 trofi untuk Liverpool, termasuk Liga Champions dan Premier League. Ketajaman Mohamed Salah masih terjaga memasuki tahun keempatnya di Anfield. Musim ini Salah untuk sementara menjadi pemain tersubur di Liga Inggris. Dia memuncaki daftar top skor Liga Inggris dengan catatan 13 gol. Performa apik Salah disinyalir membuat klub-klub elit Eropa lainnya tertarik untuk membajaknya dari Liverpool. Melansir AS, Real Madrid dan Barcelona disebut-sebut berkeinginan mendatangkan pemain berusia 28 tahun itu. Salah pun tak menutup pintu untuk kedua tim tersebut. Meski demikian, dia menyerahkan masa depannya di tangan Liverpool. Hal terpenting untuknya saat ini adalah mengantar Liverpool meraih lebih banyak gelar juara. Saya pikir Real Madrid dan Barcelona adalah klub-klub top. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada masa depan, kata Salah dilansir dari AS. Namun saat ini saya fokus untuk memenangi Liga Inggris dan Liga Champions lagi bersama klub saya. Saya hanya bisa mengatakan semuanya ada di tangan klub. Saya ingin memecahkan rekor di sini dan juga di tempat lain, tetapi semuanya terserah klub, ujar Mohamed Salah. Real Madrid tampaknya harus menyesali keputusan mereka tidak menggunakan jasa Achraf Hakimi dengan maksimal. Untuk diketahui, pemain timnas Maroko ini merupakan jebolan akademi Real Madrid. Tapi ia gagal tembus tim utama lalu dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Di tim Liga Jerman itu nama Achraf Hakimi bersinar. Tampaknya Real Madrid berminat menjadikannya sebagai pilar utama musim 2020-2021. Tapi sebaliknya mereka justru melego Achraf Hakimi ke Inter Milan. Kini bersama Nerazzurri, pemain berusia 22 tahun tersebut sedang menjalani karir fantastis. Terbaru ketika Inter Milan mengalahkan Spezia dengan skor 2-1 Minggu 21 Desember 2020. Nama Achraf Hakimi turut menyumbangkan 1 gol. Mengutip Opta, gol tersebut punya makna spesial. Kini Achraf Hakimi berstatus bek Inter Milan pertama yang setidaknya mencetak 4 gol pada 13 laga pertama di musim debutnya bersama tim. Lewat kontribusinya kini Inter Milan tinggal selisih 1 poin dari Capolista AC Milan. Tidak bisa dipungkiri, kini Achraf Hakimi bakal jadi sosok penting bisa atau tidaknya Inter Milan meraih Scudetto musim ini. Banyak orang membicarakan hal ini, kan Inter Milan meraih Scudetto. Kami fokus pada satu pertandingan, pada satu waktu. Kami akan melihat apa yang terjadi, kami tidak memikirkan masa depan, ucap Achraf Hakimi saat diwawancara usai laga. Achraf Hakimi tampil solid di sisi sayap kanan Inter Milan pada laga kontra Spezia. Ia menunjukkan kemampuan bertahan dan menyerangnya dengan baik. Di sepanjang laga ia melepas 5 tackle. Ia juga mencetakkan 2 umpan silang meski umpannya zonk. Hakimi juga cuma melepas 1 tendangan ke gawang, namun 1 tendangan itu tepat sasaran dan berbuah gol. Ia memaksimalkan peluang yang didapatkan usai mendapat umpan matang dari Lautaro Martinez. Hakimi juga berperan atas gol kedua Inter yang dicetak oleh Romelu Lukaku. Umpan silangnya coba ditahan oleh Zola, namun ia melakukannya secara ilegal dengan tangan kanannya. Performa apik Achraf Hakimi ini membuatnya mendapat nilai tertinggi di situs World Soccer, 7,96. Ia pun menjadi man of the match laga Inter Milan versus Spezia ini.